Berita Sumsel 24 jam hari ini. Satu lagi pusat makanan dan oleh-oleh khas Palembang yakni pempek bandara hadir menyapa konsumen. Gerai pempek yang berlokasi di kawasan Jalan Gubernur Haji Asnawi Mangku Alam Palembang ini sangat tepat menjadi tempat makan ataupun mencari oleh-oleh khas Palembang karena lokasinya dekat dengan Bandara Sultan Mahmud Badarudin II. Sejak 1 bulan lalu, gerai pempek bandara sudah hadir menyapa para pecinta kuliner khas Palembang. Namun, pusat makanan dan oleh-oleh khas Palembang itu baru dilakukan grand opening pada Jumat 23 Oktober lalu. Menurut Susi, berbagai menu khas Palembang bisa Anda temui di gerai ini, mulai dari pempek, model, tekwan hingga pindang. Juga ada menu khas pempek bandara yang tidak dimiliki tempat lain. Sebenarnya kita juga menjual makanan Nusantara. Nah, ciri khasnya itu kita punya pindang, bubur kuah pindang. Jadi mungkin kan selama ini makan bubur itu kuahnya yang gitu-gitu aja ya Mbak ya. Nah, kalau bosen bisa mampir ke pempek bandara, kita punya menu spesial yaitu bubur kuah pindang. Dan pindangnya juga banyak sih Mbak, mulai dari pindang ikan, pindang udang, pindang tulang, sampai dengan kita juga punya pindang ikan dori. Selain itu, lanjut Susi, harga yang ditawarkan cukup kompetitif. Untuk aneka pempek kecil ditawarkan mulai dari harga Rp5.000 saja. Sementara varian pindang mulai dari Rp40.000. Sedangkan untuk menu bubur kuah pindang dihargai Rp45.000. Ditambahkan Sus, dalam rangka grand opening pempek bandara, pihaknya juga memberikan promo selama 2 hari, yaitu 24 dan 25 Oktober. Bagi konsumen yang berbelanja di pempek bandara akan mendapatkan diskon 25%. Reporter Betanika Susmanda, juru kamera Alhadi Parit, palfresh.com. Pemirsa, program TMMD ke-109 di Desa Tanjung Raman, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Palawang berakhir sudah. Sejumlah pembangunan fisik sudah diserahkan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini terima langsung Bupati Palawang Haji Jonci Muhammad. Diharapkan pembangunan yang dikerjakan selama TMMD bisa membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian. Bupati Empat Lawang Haji Jonci Muhammad secara resmi menutup dan menerima kegiatan TMMD ke-109 Kodim 0405 Lahat di Desa Tanjung Raman, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang dalam upacara penyerahan hasil TMMD ke-109 Kodim 0405 Lahat belum lama ini. Dalam sambutannya, Bupati mengaku sangat membantu dalam pengembangan pembangunan di desa. Kedepan, pihaknya sangat berharap TNI terus bekerja sama dengan pemerintah daerah, baik TMMD Karya Bakti, komunikasi sosial, hingga program yang bersinggung langsung dengan rakyat. Harga tanah jadi meningkat. Biasa kita tanya dengan Pak Camat, dengan masyarakat sekitar yang sebelumnya satu kabring 2020 harganya cuma 25 juta, sekarang sudah naik 40 juta, 45 juta. Hanya dalam 1 bulan setengah berubah yang terakhir karena dampak pembangunan yang dilakukan oleh TMD sama dengan Pemprov. Sementara Dandim 0405 Lahat, Letkol Kavaleri Sawab Al-Amin mengaku sangat bersyukur atas program TMMD yang berjalan dengan baik dan lancar. Dia menyebut semua pengerjaan rampung 100%. Selama kegiatan berlangsung, dia mengaku terkendala dengan cuaca, namun kondisi itu justru menjadi tantangan bagi anggota Satgas TMMD. Reporter dan juru kamera Eko Wahyudi, palfresh.com. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan dan UPTD Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya Gandus Palembang menggelar diskusi peranan museum terhadap pembinaan karakter bangsa di Taman Wisata Rabu kemarin. Dalam diskusi tersebut terungkap peran besar museum sebagai media pembelajaran dan pembinaan karakter bangsa. Sejumlah narasumber berkompeten hadir dalam diskusi peranan museum terhadap pembinaan karakter bangsa yang digelar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumsel dan UPTD Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya Gandus Rabu kemarin. Dalam diskusi tersebut, para narasumber memaparkan berbagai hal yang berkaitan dengan peran museum sebagai sarana pembinaan dan mempertajam karakter bangsa. Seperti yang diungkap sejarawan Sumsel Kemas AR Panji MSI, dia mengatakan pembinaan karakter bangsa pada generasi muda tak cukup di sekolah,
karena juga bisa di rumah termasuk juga di museum. Jadi museum itu adalah sebagai salah satu alternatif tempat pembelajaran ataupun sebagai media pembinaan karakter bangsa. Jadi para generasi muda itu kalau kita ajak ke museum terus dijelaskan nilai-nilai apa yang bisa diambil dari koleksi-koleksi museum, maka pembinaan karakter bangsa ini akan menjadi semakin tajam dan semakin mendalam. Tidak cukup hanya di sekolah. Jadi pembinaan karakter bangsa ini di sekolah bisa, di rumah, kemudian juga di museum dan di tempat-tempat lainnya. Sedangkan penggiat budaya dari Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Wanda Lesmana memaparkan Kerajaan Sriwijaya banyak meninggalkan catatan monumental terkait prasasti yang mengisahkan mengenai kecintaan terhadap tanah air. Sriwijaya itu telah meninggalkan banyak catatan monumental terkait prasasti-prasastinya. Dari masa itu saja sudah dijelaskan bahwasannya terdapat kecintaan tanah air di prasasti Keduken Bukit, di mana ada seorang yang menuliskan tentang perjalanan Dapur Tahyang. Begitu juga menjadi akta bahwasanya Kota Palembang itu bentuk cinta tanah airnya. Bagaimana rasa keinginan kecintaan itu ditumbuhkan oleh para leluhur atau pendahulu dengan bukti-bukti prasasti. Jadi diharapkan ini tertanam oleh para pelajar dan mahasiswa sehingga dia mengilhami itu dibawa sampai kepada kehidupan dia sehari-hari. Reporter dan juru kamera Dudi Oskandar melaporkan untuk palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Kreativitas pengolahan kopi yang dilakukan oleh pemuda Dusun Lawang Agung, Kelurahan Agung Lawangan, Dempo Utara patut dicontoh. Dari tangan kreatif pemuda yang tergabung dalam komunitas Agung Segempak, kopi Pagaralam semakin nikmat. Berikut laporan Silpi Winda Pratiwi melaporkan langsung dari Kota Pagaralam. Halo semuanya pemirsa Palpres Official, masih bersama Silvi. Sekarang Silvi masih mengeksplor yang ada di Kota Pagaralam. Kali ini Silvi ingin mengikuti salah satu komunitas kopi yang ada di sini yang bernama Agung Segempak. Ayo ikutin Silvi untuk melihat proses bagaimana pengolahan kopi tersebut. Hai Kak. Hai Kak. Ya, Kak. Nah, ini sih yang ceritain kemarin. Jadi setelah dari kebun, terus diproses sampai kering. Nah, kopi ini sudah jadi beras. Ini namanya green bean. Gitu. Tapi kopi ini masih belum sempurna. Betul. Nah, jadi nanti kawan-kawan akan disortasi lagi, dipilih kopi yang bagus dengan yang bentuknya kurang bagus. Karena kopi yang ini nanti rasanya nggak, yang akan bikin rasa kopinya itu jadi agak kelat gitu. Dari proses ini, setelah ini apa lagi? Nah, setelah kopinya selesai, sebenarnya habis dari sini tuh masih ada satu tahap lagi. Tahapnya penyamaan ukuran atau grading. Oh gitu. Nah, jadi nanti semuanya disamain ukurannya pakai ayakan. Nah, setelah selesai diayak, kopinya udah siap untuk di roasting gitu. Nah, di tahap roasting itu nanti kita bisa menentukan karakter rasa dari kopi itu sendiri. Jadi pas di roasting itulah bisa menentukan karakter rasa kopi itu. Jadi mau kita bikin pahit bisa, mau kita bikin agak manis bisa, bisa kita munculin asamnya juga bisa gitu. Ini kopinya tuh jenis apa, Kak? Kalau untuk kopi yang sekarang sedang kami olah ini adalah kopi yang jenis Robusta. Robusta. Kalau boleh tahu Kak, dari proses ini ke tempat roastingnya? Oh boleh, kita langsung ke depan aja ya. Oke. Nah, Pi, inilah mesin roastingnya. Oh, ini mesin roasting Kak ya? Jadi nanti kopinya kita masukin lewat sini kan. Waktu untuk roasting itu berapa lama Kak? Waktu untuk roasting tergantung. Nah, dari waktu itulah kita bisa menentukan juga karakter rasa yang nanti akan muncul. Tapi rata-rata 15 menit. 15 menit. Oke, ntar kira-kira 15 menit udah cukup.
kita masuk ke mode pendinginannya. Kopinya akan dikeluar. Setelah selesai di sini didinginin dulu. Nah, tapi selesai langsung kita bisa bawa ke tempat pengemasan. Oh gitu. Nah, di posisi ini seorang roaster tuh harus tahu ini kopinya mau dibikin apa, dan itu yang akan dijaga. Jadi kopi hari ini yang disangrai itu nggak boleh beda dengan besok yang disangrai atau yang kemarin. Nah, kemarin kopi pesanan orang, kopi yang kita kemas rasanya nggak ada pahitnya nih. Terus yang hari ini dibuat ternyata kok ada pahitnya. Nah, itu kan udah beda tuh. Nah, petugas roaster juga dia harus mempertahankan kunci, dia punya rumusnya sendiri gitu. Ini udah selesai. Kita bawa ke tempat pengemasan. Nah, Pi, setelah selesai kita roasting tadi, nah ini langsung dikemas. Ini proses pengemasan. Tapi kopi yang udah di roasting tadi kita nggak bisa langsung jadiin bubuk. Oh gitu. Karena di sini masih tersimpan karbon dioksida yang sangat banyak. Nah, kalau udah langsung kita bubukin dan diminum, yang kita minum itu cuma gas aja. Oh gitu. Nah, makanya kita harus tunggu paling nggak 3 hari, baru kemudian dijadiin bubuk gitu. Nah, kalau minum dia masih gini posisinya kayak bakal sendawa aja gitu. Sendawa terus. Jadi nikmat minum kopinya nggak akan dapat. Nggak dapat. Nah, itu yang jadi masalah. Ini langsung ke proses pengemasan. Nah, kita langsung kemasan. Jadi per kemasan ini dipak 200 gram. 200 gram. 200 gram. Ini nama kopinya kopi Agung Lawang, Pak? Iya, Agung Lawangan. Agung Lawangan. Kenapa diambil nama kopi Agung Lawangan? Agung Lawangan ini nama kelurahan. Kelurahan sini, dan itu pun diambil dari nama nenek moyang pendiri desa di sini. Tapi kalau nama kelompok kami namanya Agung Segempa. Agung Segempa. Agung Segempa itu apa, Kak? Nah, itu bahasa lokal, itu bahasa pagar alam. Jadi Agung Segempa itu artinya kaya bersama. Kaya bersama. Jadi harapan kami itu kita kaya sama-sama, sukses sama-sama. Nah, jadi dengan ini diharapkan bahwa petani kopi juga bisa sejahtera. Kalau boleh tahu sedikit, Kak, kalau komunitas Agung Segempa ini kapan didirikan? Kita berdiri sebelum masuk masa panen 2019. Baru 1 tahun lah. Kita udah alhamdulillah sudah cukup luas. Jadi udah kemarin alhamdulillah ada pembeli dari Singapura juga. Iya. Sampai ke Singapura. Sampai ke Singapura. Terus tahun kemarin juga sempat ngisi di beberapa kedai di Jogja, terus Jakarta gitu. Kalau orang lain mau lihat di mana, Kak? Instagram kah, Facebook kah? Oh iya, kita punya Instagram. Sebenarnya kalau nanti misalnya di bungkusan ini udah ada tuh, klik aja @agung_segempa. Agung_segempa ya di Instagramnya. Instagram bisa nanti lihat kegiatan kita di situ juga kita update. Biasanya sih yang lebih konten yang banyak itu ketika masa panen. Gitu. Karena emang yang kita tonjolin tuh prosesnya gitu kan. Cobain kopinya dong. Boleh. Nggak bisa dong, masa ngobrol-ngobrol. Nah, kopinya ini belum pakai gula. Oh gitu. Iya, jadi kalau emang mau pakai gula, selera masing-masing. Aku mau coba yang tanpa gula. Oh boleh, silahkan dicicip. Iya. Baik. Kopi itu memang beda ya, Kak. Aku pernah cicip beberapa kopi, itu memang rasanya agak terlalu pahit di lidah. Tapi ini taste dari pahitnya tuh agak nggak terlalu ya. Nah, itu tadi fungsinya waktu kita roasting tadi. Oh gitu, pas roasting. Jadi semuanya sebenarnya linear gitu kan, dari pasca panen, kemudian proses jemurnya, kemudian nanti proses roastingnya, kita bisa bikin arahnya gitu. Mau dibikin kayak apa sih rasanya? Kita bisa ngikutin selera pasar atau kita bisa ngikutin selera kita masing-masing. Gitu. Terima kasih banyak, Kak, sudah diajakin Sama-sama. dari proses penyortiran ke proses yang tadi roasting dan sekarang pengemasan. Mohon pamit, Kak. Tapi nggak Abdul dong nih. Wah, mungkin buat teman-teman di Palembang. Terima kasih banyak dapat kopi dari Agung Lawangan. Sama-sama. Terima kasih ya, Kak. Mohon pamit, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Terima kasih semuanya telah mengikuti kegiatan Silvi masih di Kota Pagar Alam. Dan tadi Silvi sempat mampir ke tempat proses pembuatan kopi dan tidak lengkap rasanya kalau ke Pagar Alam tidak beli oleh-oleh kopi, apalagi dari komunitas Agung Serempak, yaitu Kopi Agung Lawangan. Terima kasih semuanya, bye-bye. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Depi, sampai jumpa.